Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi hari ini ialah mengenai pengujian hipotesis rata-rata, proporsi, dan varians. Ya, jadi kita masuk yang pertama mengenai uji hipotesis rata-rata. Uji hipotesis rata-rata adalah pengujian mengenai hipotesis rata-rata suatu populasi yang didasarkan atas informasi sampelnya. Maka selanjutnya adalah bagaimana langkah-langkah uji hipotesis rata-rata. Nah, di pertemuan sebelumnya Anda sudah mempelajari mengenai uji hipotesis. Nah, jadi kita di sini mengulang kembali. Yang pertama adalah kita harus merumuskan hipotesis. Jadi hipotesis sendiri tipenya ada 3. Ya, yang pertama adalah uji dua pihak. Ya, tandanya adalah di sini sama dengan dan tidak sama dengan. Kemudian uji satu pihak kanan, ya. Yang Anda perlu ketahui adalah ketika uji pihak kanan, maka HA-nya adalah simbolnya lebih dari, maka yang ketiga adalah uji pihak kiri, HA-nya adalah simbolnya kurang dari. Ya, selanjutnya, yang kedua adalah kita menentukan uji statistik apa yang akan kita gunakan. Nah, ketika kita mau menguji hipotesis rata-rata, maka kita punya uji Z dan uji T. Nah, ini bisa Anda baca sendiri bagaimana perbedaannya ya. Di dalam PDF sudah sangat lengkap ya. Nah, saya langsung saja langkah yang ketiga. Setelah Anda menentukan uji hipotesis yang digunakan, maka yang ketiga adalah menentukan batas daerah penerimaan dan penolakan H0. Nah, di sini ada penjelasan. Ketika N lebih dari 30, maka silahkan Anda gunakan Z tabel. Nah, ketika Anda mempunyai N kurang dari atau sama dengan 30, maka silahkan gunakan T tabel. Nah, kemudian perlu diperhatikan di sini, T tabel itu mempunyai derajat bebas, yaitu adalah N-1. Ya. Selanjutnya, perlu diketahui juga berapa tingkat signifikansi atau alfa yang ada di dalam soal. Kemudian selanjutnya adalah gambar kurva penolakan dan penerimaan hipotesis. Nah, di sini digambarkan langkah-langkah uji hipotesis rata-rata pada bagian gambar kurva. Ya, ada 3 kurva. Yang pertama, I.1 adalah menunjukkan kurva untuk uji dua pihak, I.2 itu untuk uji satu pihak kanan, dan I.3 itu untuk uji satu pihak kiri. Nah, kemudian langkah yang keempat yaitu ialah mengenai penentuan kriteria penerimaan atau penolakan. Nah, di sini Anda bisa baca sendiri. Contohnya untuk uji satu pihak kanan misalnya. Jika Z atau nilai uji statistik pada langkah yang kedua itu lebih dari Z alfa atau Z tabel, maka H0 ditolak. Ketika H0 ditolak, maka kita akan menerima HA atau H1. Di buku lain ada yang menuliskan H1. Nah, sehingga kita dapat simpulkan tadi bahwa H1 yang diterima atau HA yang diterima. Nah, bagaimana ketika Z kurang dari atau sama dengan Z alfa? Nah, maka kesimpulannya adalah H0 diterima atau H0 tidak dapat ditolak. Begitu pula untuk uji dua pihak dan uji satu pihak kiri dapat dipahami. Kemudian langkah yang kelima ialah silahkan bandingkan nilai Z atau T, ya, Anda gunakan Z atau T, serta simpulkan apakah H0 tidak dapat ditolak atau ditolak berdasarkan kriteria penerimaan atau penolakan. Kemudian yang keenam adalah membuat kesimpulan secara komprehensif atau lengkap. Nah, di PDF sudah saya tambahkan tabel Z ya, karena di ilustrasi 1 ini kebetulan digunakan tabel distribusi Z. Nah, coba kita baca bersama, pahami untuk ilustrasi yang pertama. Berat dari buku yang diproduksi oleh PTX memiliki rata-rata 1.900 gram dengan standar deviasi 100 gram. Berarti ini masih populasi ya.
Kemudian dengan menggunakan teknik produksi baru, PT X mengklaim bahwa berat buku dapat dikurangi. Dapat dikurangi dari mana? Dari rata-rata yang sebelumnya yaitu 1.900. Nah, kemudian untuk menguji klaim ini diambil sampel sebanyak 50 buah buku dan diketahui bahwa rata-rata berat buku adalah 1.850 gram. Dapatkan klaim dari PTX dibenarkan pada tingkat signifikansi 5%. Nah, maka apa yang diketahui? Oh, ternyata kita punya N. N-nya berapa? N sampelnya adalah 50. Kemudian X bar-nya adalah 1.850. Alfanya adalah 5%. Standar deviasi populasi ya di sini di soal tadi adalah 100 gram. Maka hipotesisnya berbunyi bagaimana? Oh, ternyata kita pakai kalimat, nah di sini tadi, PTX mengklaim bahwa berat buku dapat dikurangi. Dikurangi dari mana? Dikurangi dari 1.900 gram. Maka kita tentukan dulu nilai bunyi dari hipotesis alternatif atau HA. Di sini kita tentukan, oh, mu akan kurang dari 1.900. Nah, maka untuk H0 kita negasikan. Negasi dari kurang dari apa? Nah, negasinya adalah lebih dari atau sama dengan. Namun kita gunakan di sini mu-nya adalah sama dengan 1.900 karena di dalam soal sudah diketahui bahwa ternyata berat dari buku yang diproduksi oleh PTX memiliki rata-rata 1.900 gram. Jadi sudah pasti 1.900. Maka untuk H0-nya kita gunakan sama dengan. Ya, kemudian langkah yang kedua adalah menentukan Z statistiknya. Nah, Z-nya adalah X bar min mu per, nah ini tolong diganti standar deviasi populasi ya. Kalau ini S adalah standar deviasi sampel, silahkan diganti sendiri di buku catatan. Nah, maka X bar min mu per standar deviasi per akar N akan sama dengan 1.850 dikurangi 1.900 per 100 dibagi dengan 50. Didapatkan min 3,535. Nah, ini adalah Z untuk statistiknya. Yang ketiga adalah tentukan nilai tabel. Karena alfanya tadi adalah 5%, maka kita cari menjadi luasan kurva yang di sini tabel yang kita gunakan adalah luasan setengah kurva, maka kita menggunakan luasnya yaitu 0,5 min 0,5 min 0,05 karena di sini 5% jika dijadikan desimal menjadi 0,05. Maka kembali ke tabel distribusi Z, 0,5 dikurangi 0,05 didapatkan sama dengan 0,45. Ya, sudah ada di penjelasan distribusi teoritis pada materi sebelum UTS ya. Di sini kita ulang kembali. Maka nilai 0,45 di mana? Oh, ternyata setelah kita cari titik-titik di sini, 0,45 itu berada di, nah di sini, antara 0,4495 sampai 0,4505. Nah, maka di sini Anda bisa lihat 0,4495 itu pada baris 1,6, kolomnya adalah kolomnya 4. Nah, maka kita punya titik 1,64. Kemudian 0,4505 itu berada pada baris 1,6 dan kolomnya 5. Jadi, kita cari terlebih dahulu. 1,64 ditambah 1,65 hasilnya dibagi dengan 2. Maka didapatkan di sini nilainya adalah 1,645. Jadi saya ulang, 1,645 ini didapatkan dari 1,64 ditambah dengan 1,65 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 1,645. Kemudian yang keempat, kriteria uji. Karena tadi kita menggunakan uji satu pihak kiri, maka kriterianya adalah jika Z
kurang dari min Z alfa, H0 ditolak. Jika Z lebih dari atau sama dengan min Z alfa, H0 tidak dapat ditolak. Nah, bagaimana jika kita gambarkan? Oh, ternyata nilai Z statistik tadi adalah min 3,535. Sedangkan min Z alfa adalah min Z alfa tadi adalah 1,645. Jadi kalau kita gambarkan min Z alfa di sini adalah min 1,645, maka di 6 kita simpulkan ternyata min 3,535 itu kurang dari 1,645 atau kalau di kiri adalah min 1,645. Maka H0 ditolak. Jika H0 ditolak, artinya kita akan menerima H1. Bagaimana bunyi H1? H1 atau HA itu adalah bunyinya tadi mu kurang dari 1900. Maka kita simpulkan mu kurang dari 1900 artinya benar bahwa pada tingkat signifikansi, maaf ini keliru ya, di sini adalah 5%, klaim PTX mengenai berat buku dapat dikurangi dengan menggunakan teknik produksi baru tadi adalah benar. Nah, itu contoh untuk uji hipotesis rata-rata. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.